Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan bagian etika berpakaian dan berhias. Pertama, disunahkan memakai pakaian yang baru, bagus, bersih. Ya. Maksudnya Islam itu memperhatikan penampilan. Ya. Kalau punya pakaian yang baik, tampilkan pakaian yang baik. Ya. Jangan berpakaian itu yang semraut, yang seenaknya saja. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian yang jelek, apabila Allah tabaraka wa ta'ala mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu padamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi Rasul ingatkan, kalau memang Allah tuh anugerahkan harta, tampakkanlah salah satunya pakai pakaian yang baik gitu. Tidak harus mahal gitu ya, tidak harus mewah-mewah, tidak, tapi tampakkanlah gitu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pakaian itu harus menutup aurat. Yang longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak memperlihatkan apa yang ada di sebaliknya. Maksudnya harus tebal itu, jangan transparan atau menerawang gitu. Yang keempat, saudaraku, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Karena hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menuturkan Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Itu lagi sungguh kerusakan saat ini adalah manakala ada di keliling kita, di lingkungan kita, nampak di pandangan mata kita ada laki-laki berpakaian seperti wanita, juga ada wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Yang kelima, ini berkaitan dengan tasyabbuh, menyerupai. Jangan menyerupai itu pakaian laki-laki dan perempuan itu dalam urusan pakaian maupun yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Yang keenam, pakaian hendaknya tidak pakaian untuk ketenaran. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran, maksudnya mewah yang megah terlalu berlebihan itu di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 7. Hendaknya pakaian itu tidak menggambarkan makhluk, ya. Begitu juga gambar salib, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya, melainkan Nabi menghapusnya. Dia menghindari pakaian-pakaian yang dilarang dalam Islam. Hadis ini tadi ya berkaitan dengan Nabi tadi, riwayat Bukhari dan Ahmad. Yang kedelapan, saudaraku, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada hadis ya dari sumbernya dari Ali radhiyallahu an mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi yang diharamkan ini bagi laki-laki, sedangkan diperbolehkan untuk kaum wanita. 9, ya. Ini berkaitan dengan isbat. Tidak boleh ya memanjangkan pakaian melebihi kedua mata kaki. Sebagian ulama mengatakan ini berkaitan
dengan kesombongan. Jadi yang dilarang itu karena budayanya orang Arab itu ketika pakai pakaian itu dipanjang-panjangkan itu sebagai bentuk kesombongan. Jadi sebagian mau mengatakan haram karena apabila disertai kesombongan, ya, sebagian mengatakan haram mutlak. Ya, ini masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, silakan kita memilihnya. Tapi memang sunnahnya apa yang diajarkan Nabi itu tidak melebihi mata kaki. Tapi perihal apakah melebihi mata kaki tadi haram mutlak atau ada sebagian makruh atau haramnya itu kalau disertai kesombongan, itu ada khilaf, ada perbedaan, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Yang ke-10, adapun perempuan maka seharusnya pakaiannya menutup seluruh badannya termasuk kedua kakinya. Adalah haram hukumnya orang yang menyeret-nyeret pakaiannya karena sombong dan bangga. Tuh lihat ya, ada banyak pakaian-pakaian wanita yang panjang belakangnya tuh, ada ekornya tuh, yang dibentukkan sebagai bentuk sombong dan bangga diri. Nabi mengatakan Allah tidak akan memperhatikan di hari kiamat kelak kepada orang yang menyeret kainnya karena sombong. Tafaq alaih. Nauzubillah min dzalik. 11. Saudaraku sekalian, disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya berkata, Rasulullah SAW suka bertayamum. Bertayammun. Tayamum itu kan pengganti wudu. Ini tayammun. Tayammun itu memulai sesuatu dari yang kanan dalam segala perihalnya. Ketika memakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci, gitu ya. Itulah mendahulukan yang kanan, itu suatu hal yang baik, disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang ke-12, disunnahkan kepada orang yang mengenakan pakaian yang baru, ia baca segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan karuniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Nampak ini bahwa ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dapat kita, ya, pakaian dan lainnya itu sungguh itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, Iwah, disunahkan memakai pakaian berwarna putih, ya. Karena hadis mengatakan pakaian yang berwarna putih dari pakaianmu, ya, pakailah yang berwarna putih dari pakaianmu karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaianmu. Hadis riwayat Ahmad, ya. Salah satu pakaian yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW adalah pakaian berwarna putih, gitu. Bukan berarti terlarang kita menggunakan pakaian berwarna lainnya, tapi sungguh ketika kita menggunakan pakaian putih lalu meniatkannya mengikuti sunnah, insyaallah itu mendapatkan pahala. Disunnahkan, ya, ke-14, disunnahkan menggunakan uangnya, ya. Ya, terutama laki-laki. Kalau perempuan mengenakan itu jangan sampai itu menggoda, mau semerbakkan. Sekarang itu kebalik, yang harum banget tuh perempuan, yang laki-lakinya kadang tidak terlalu perhatian. Padahal yang dianjurkan mengenakan wangian itu yang harum semerbak itu adalah laki-laki. Demikian tadi, ya, berkaitan dengan adab dalam berpakaian, gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kalau ada tadi pembacaan saya yang kurang tepat, salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ikhtiar ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.